Oke teman-teman, kembali lagi di channel Kutub Ilmu. Nah, di sini kita akan membahas gangguan mental, teman-teman. Di sini ada yang tahu gangguan mental, teman-teman? Ada yang mengalami atau apa gitu, teman-teman. Nah, di sini kita akan mendiskusikan apa itu gangguan mental dan apa saja gangguan mental. Oke, teman-teman. Di dalam pembahasan gangguan mental, teman-teman, ada 4 poin, teman-teman. Yang pertama yaitu gangguan paranoid, yang kedua psikopat, dan yang ketiga gangguan narkoba, keempat gangguan seksual. Yang pertama, gangguan paranoid. Ada yang tahu, teman-teman? Apa itu gangguan paranoid? Kalau ada yang tahu, menurut versi teman-teman, tolong tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, gangguan mental paranoid yaitu masalah psikologis yang ditandai dengan munculnya rasa curiga dan takut berlebihan. Nah, ini teman-teman, kita harus tandai yang berlebihan. Orang yang paranoid cenderung sulit atau bahkan tidak bisa mempercayai orang lain dan memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, ketika ada seseorang yang memiliki rasa curiga dan rasa takut yang berlebihan, teman-teman, yang beda dari orang lain, beda dari orang-orang yang biasa-biasa saja, berbeda dari orang-orang yang sekitar kita, yang kita maklum gitu, itu kemungkinan besar dia mempunyai gangguan mental paranoid, teman-teman. Gangguan kepribadian paranoid umumnya muncul akibat trauma psikologis atau trauma, teman-teman, pada masa lalunya. Nah, ini kemungkinan di masa kecilnya mempunyai trauma berat, dia mengalami gangguan paranoid, teman-teman. Penyebab-penyebab gangguan paranoid, teman-teman, yang pertama yaitu trauma psikologis. Apa itu trauma psikologis itu? Itu trauma yang diakibatkan waktu masa kecil, teman-teman, waktu masa lalu, teman-teman, yang sepertinya berat, teman-teman, yang akan mengakibatkan penyebabnya gangguan kepribadian atau gangguan paranoid, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu gangguan mental tertentu. Nah, ini bisa diakibatkan oleh penyakit, teman-teman, penyakit bawaan, penyakit tertentu lah. Ketiga yaitu stres berat atau tekanan batin. Nah, ketika kita ngomongin stres berat atau tekanan batin, pasti di sana itu bertumpuk-tumpuk masalah, teman-teman, di dalam kehidupannya. Nah, ketika kita mempunyai stres berat, tekanan batin, itu akan mempengaruhi, teman-teman, itu akan mendekatkan di dalam gangguan kepribadian paranoid, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu gangguan pada otak, teman-teman. Ketika kita ada yang beda otak kita, ada yang yang namanya kurang, atau ada yang disebutnya penyakit dalam otak, itu bisa mengakibatkan gangguan kepribadian paranoid, teman-teman. Yang selanjutnya insomnia berat, teman-teman. Ini dialami orang-orang yang susah tidur, teman-teman. Dia kelebihan suka pikirannya, teman-teman. Ini karena terdorong oleh pikirannya, teman-teman. Ketika banyak pikiran, pasti dia akan terkena yang namanya insomnia, teman-teman.
yang terakhir yaitu konsumsi minuman beralkohol, teman-teman. Nah, minuman beralkohol juga, teman-teman, dapat mengakibatkan penyebabnya itu kepribadian paranoid, teman-teman. Penyebabnya itu dapat seperti ini, teman-teman. Jadi kita jauhi yang namanya minuman-minuman beralkohol, teman-teman, atau penggunaan narkoba dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang itu berkesinambungan ya, teman-teman, terus-menerus. Ciri-ciri gangguan kepribadian paranoid yang pertama yaitu selalu curiga bahwa orang lain memiliki motif tersembunyi. Nah, ketika kita melihat seseorang memiliki kecurigaan yang besar sekali, teman-teman, yang berbeda pada orang lain gitu, itu merupakan ciri-ciri kepribadian paranoid, teman-teman. Yang kedua yaitu sulitnya untuk bekerja sama dengan orang lain, teman-teman. Dia cenderung individu orang-orangnya, teman-teman. Kedua, sangat sensitif ketika mendapatkan kritikan. Dia tidak menerima ketika dia dikritik, teman-teman. Tidak menerima tidak menerima, pokoknya tidak menerima aja, teman-teman ya. Banyak opsi-opsi yang lain. Yang selanjutnya yaitu sulit untuk memahami masalah mereka sendiri, mudah terpisah atau terisolasi secara sosial. Nah, ketika mereka ingin memahami diri, dia cenderung tidak mengetahui dirinya sendiri, teman-teman. Dirinya itu berguna atau enggak, karena dia terisolasi, teman-teman. Dia selalu sendiri, selalu individu. Yang selanjutnya itu ragu terhadap kesetiaan orang lain, teman-teman. Kadang yang mempunyai ciri-ciri ini orang-orang yang kurang inisiatif terhadap teman-teman yang di sekitarnya, teman-teman. Selanjutnya cepat marah dan cenderung bersifat memusuhi orang lain, teman-teman. Ini bersifat dendam juga, teman-teman. Cepat marahnya ini tidak wajar, teman-teman, dan cenderung bersifat memusuhi orang lain. Nah, ini dendam kayak cepat marah ini yang tidak bisa, yang tidak wajar, teman-teman, ketika marahnya itu dan dendamnya itu. Yang terakhir yaitu keras kepala, teman-teman, argumentatif dan selalu menganggap bahwa dirinya itu benar, teman-teman. Ketika seseorang itu salah, dia menganggap kesalahannya itu benar, teman-teman. Dia tidak tidak mengakui kesalahan dia. Karena yang namanya keras kepala itu kadang susah, teman-teman. Egoisme ya, dan pragmatik sama, teman-teman. Cara mendiagnosis atau menganalisis dan gangguan kepribadian paranoid yang pertama yaitu psikoterapi, teman-teman. Apa itu psikoterapi, teman-teman? Psikoterapi adalah serangkaian prosedur penanganan gangguan psikologis atau mental tanpa gangguan menggunakan obat-obatan. Nah, bertujuan untuk memperkuat motivasi klien untuk melakukan hal yang bernecis, teman-teman. Jadi psikoterapi ini cuma memberikan arahan-arahan, teman-teman, dan memberikan motivasi agar penyembuhannya itu atau otaknya itu bekerja dengan baik, teman-teman.
untuk menghilangkan masa lalu. Ketika masa lalunya, ketraumaan dia itu kita hapus, insya Allah kita bisa mengobatinya. Dan itu juga belum lengkap teman-teman. Kita harus memberikan obat-obatan seperti obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter teman-teman. Sekarang psikopat teman-teman. Ada yang tahu apa itu psikopat? Kalau di benak kita ngomongin psikopat adalah orang-orang yang jahat teman-teman. Orang-orang yang tidak mempunyai hati. Dan di sini psikopat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki emosi. Kadang dia tidak memiliki emosi, perasaan, dan hati nurani. Meski sering digunakan, psikopat bukanlah istilah medis yang tepat untuk kondisi ini, melainkan gangguan kepribadian antisosial. Jadi psikopat ini bisa disebut antisosial, bisa disebut yang namanya jarang bergaul teman-teman. Penyebab psikopat yang pertama yaitu memiliki gangguan kepribadian saat kanak-kanak. Ketika kepribadian dia terganggu pada saat masa lalu atau pada saat anak-anak, seperti dia mengalami trauma, gangguan atau trauma dari keluarganya sendiri teman-teman, dari ayah dan ibu teman-teman. Itu penyebab besarnya teman-teman. Yang kedua yaitu mengalami kekerasan, pelecehan atau pelantaran saat anak-anak. Pelantaraan ini ya, jadi mengalami kekerasan. Nah, ketika lagi anak-anak dia suka dikerasin, dia terlalu dikerasin sama orang tuanya. Dan pelecehan atau yang namanya ketika kalau wanita itu ya dilecehkan ya teman-teman, harga dirinya. Yang ketiga yaitu memiliki anggota keluarga yang menderita gangguan kepribadian antisosial atau gangguan perilaku dan mental lainnya. Jadi bukan dia doang gitu. Jadi ada anggota keluarganya yang menderita sama gitu. Jadi mungkin itu ada hubungan darah teman-teman. Yang selanjutnya yaitu memiliki kecanduan beralkohol. Dia suka minum-minuman dan minum-minumannya itu berkesinambungan. Namanya berkesinambungan kan terus menerus teman-teman. Dan kebanyakan yang seperti ini psikopat yaitu berjenis kelamin laki-laki teman-teman. Kebanyakan itu. Gejala psikopat teman-teman. Yang pertama yaitu sangat mudah marah teman-teman. Nah, sangat mudahnya marahnya ini yaitu tidak wajar teman-teman. Marah-marah aja, marahnya suka berlebihan, itu seperti itu. Memiliki sikap arogan atau terlalu mempercayai diri. 3. Memiliki sikap agresif dan suka melakukan tindakan kekerasan. Nah, ini karena tidak mempunyai hati nurani, karena tidak mempunyai hasrat, dia tidak ada timbul perasaan kasihan teman-teman. Dia suka bertindak sewenang-wenang teman-teman. Selanjutnya itu memiliki perilaku yang bertentangan dengan norma sosial. Ketika norma sosial kita ditentang atau dilabrak, ya, orang tersebut itu mempunyai gejala psikopat teman-teman. Selanjutnya mengakibatkan atau melanggar hak orang lain teman-teman. Ketika
hak orang lain itu dirampas, diambil, itu yang gejala psikopat, teman-teman. Tidak mampu membedakan antara benar dan salah, teman-teman. Ya, kadang orang psikopat ini kan latar belakangnya gangguan seperti gangguan kejiwaan. Pasti dia tidak sedikitnya ya tidak tahu benar dan salah, teman-teman. Tidak menunjukkan rasa penyesalan dan empati, teman-teman. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak ada rasa penyesalan, teman-teman. Sering berbohong, wah justru itu benar, teman-teman. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang psikopat. Itu bisa digolongkan orang-orang berbohong, teman-teman. Tidak segan manipulasi atau menyakiti orang lain untuk mendapatkan keinginannya. Ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, ada yang menghalangi dia bagaimanapun caranya dia harus dapat, walaupun dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak baik, teman-teman. Diagnosis psikopat, teman-teman. Pada proses diagnosis, dokter akan melakukan tanya jawab, teman-teman, mengenai keluhan dan gejala-gejala yang dialami, teman-teman. Pasien dengan gangguan kepribadian antisosial mungkin akan sulit menjelaskan kondisinya ketika dokter itu bertanya, teman-teman. Dokter juga akan meminta bantuan kepada keluarganya atau kerabat pasien untuk memberikan informasi tambahan yang diperlukan. Nah, ketika mendiagnosis psikopat, mungkin dokter ada yang namanya tanya jawab, teman-teman. Dia menanyakan ada keluhan apa, ada trauma apa, dan lainnya, teman-teman. Dan kesulitannya yaitu ketika bertemu dengan pasien yang antisosial. Pasti itu sangat sulit, teman-teman, di diagnosisnya. Selain gejala yang dialami, diagnosis psikopat juga ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Hasil pemeriksaan psikolog terkait pemikiran, perasaan, pola perilaku, serta hubungan pasien dengan orang lain. Riwayat kesehatan pasien dan keluarga untuk memastikan apa pasien itu pernah mengalami gangguan mental lain. Nah, ketika lagi didiagnosis psikopat tersebut, ditentukan berdasarkan seperti itu, teman-teman, hasil pemeriksaannya. Apakah dia benar pemikirannya, apakah dia selaras perasaannya dan pola perilakunya. Mungkin seperti itu. Pengobatan atau psikopat, yaitu yang pertama psikoterapi, yang keduanya yaitu obatan, teman-teman. Sama dengan gangguan paranoid, teman-teman. Psikoterapi ini utamanya memberikan support atau dorongan, teman-teman. Pengobatan psikopat ini umumnya adalah psikoterapi. Dalam psikoterapi memiliki psikiater akan membantu penderita untuk menyadari gangguan kepribadiannya yang dialami, mendiskusikan hal tersebut yang dapat dia lakukan untuk kebaikan dirinya, dan ditambah lagi dengan dosis atau obat-obatan yang disediakan oleh dokter, teman-teman. Baik, mungkin segitu, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, khususnya bagi saya umumnya
ilmunya bagi semuanya. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman, supaya channel ini dapat berkembang dan berbagi edukasi yang lebih lagi teman-teman.